Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya, dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain. Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatir pada tahun 1979 menjelaskan makna implementasi ini dengan mengantarkan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasinya. Yaitu yang pertama Brian W. Hackwood dan Lewis Gan yang dikutip yaitu yang pertama adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Kedua, hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya. Ketiga, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang ada. Kelima, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Keenam, hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa. Lalu selanjutnya monitoring kebijakan publik atau pemantauan, yaitu yang pertama pengertian monitoring. Monitoring merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik.
Pemantauan memungkinkan analisis untuk menjelaskan hubungan antara operasi kebijakan dan hasil-hasilnya. Pemantauan tersebut memberikan pernyataan yang bersifat penandaan, designatif, dan oleh karenanya terutama berkepentingan untuk menetapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik. Sementara premis faktual dan premis nilai selalu berubah dan fakta serta nilai itu independen. Hanya rekomendasi dan evaluasinya yang tegas-tegas didasarkan pada premis nilai. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan setelah kebijakan dan program diadopsi dan diimplementasikan. Tujuan dari monitoring: menjaga agar yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Lalu yang kedua, dapat menentukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Ketiga, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Lalu yang ketiga, data dan informasi untuk monitoring. Monitoring membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut bisa didapat melalui metode antara lain, yaitu yang pertama metode dokumentasi, kedua metode survei, metode observasi, metode wawancara, metode campuran, focus group discussion. Lalu yang keempat, jenis monitoring. Ada beberapa jenis monitoring kebijakan, yaitu yang pertama kepatuhan, compliance, adalah jenis monitoring yang menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu pemeriksaan auditing, adalah jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yaitu yang ketiga, akuntansi, accounting, adalah jenis monitoring untuk mengalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat, explanation, adalah jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Yang kelima, itu ada pendekatan monitoring. Mengidentifikasi ada 4 jenis pendekatan dalam melakukan monitoring. Yang pertama, akuntansi sistem sosial, eksperimen sosial, akuntansi sosial, lalu yang terakhir, sistem riset dan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang evaluasi kebijakan publik. Pengertian evaluasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Adapun fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan. Menurut Wibowo dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara sebagai dimensi realitas dan diamatinya. Yang kedua, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Yang ketiga, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Yang keempat, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial, ekonomi, dan kebijakan tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari evaluasi, Subarsono merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain: yang pertama, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; yang kedua, mengukur
tingkat efisien suatu kebijakan. Yang ketiga, mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Yang keempat, mengukur dampak suatu kebijakan. Yang kelima, untuk mengatur atau mengetahui apabila ada penyimpangan. Yang keenam, sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Adapun pendekatan evaluasi kebijakan, yang pertama yaitu evaluasi semu, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat dan nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Yang kedua adalah evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Yang ketiga, evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Terima kasih.